Kali ini kita bakal bongkar satu ide yang jujur aja bakal ngubah cara kalian lihat peta dunia selamanya. Judulnya emang provokatif, tapi ini adalah realitas geopolitik yang sebenarnya ada di depan mata kita. Oke, kita mulai dari sini ya. Ada satu kesalahan mendasar yang sering banget kita lakuin pas lihat peta dunia. Mata kita tuh otomatis langsung fokus ke daratan yang warna-warni. Benua, negara, gunung. Tapi justru disitulah letak kelirunya. Jadi pertanyaannya, apa benar daratan yang luas itu yang pegang kendali kekuatan global? Atau jangan-jangan kita selama ini salah fokus ke sesuatu yang jauh lebih fundamental? Faktanya gini, 70% permukaan bumi itu, ya, air. Dan hamparan biru yang kelihatannya kosong itu, justru disitulah kunci naik turunnya peradaban dan kekaisaran sepanjang sejarah. Gila kan? Sejarah udah ngebuktiin ini berkali-kali. Coba lihat deh, kekuatan darat kayak ambisi Napoleon atau Hitler yang mau naklukin Rusia, ujung-ujungnya hancur. Nah, bandingin sama kerajaan Inggris. Mereka bisa dominasi dunia dengan jauh lebih efisien. Caranya cuma dengan nguasain jalur-jalur laut. Nah, ide ini tuh bukan cuma asal ceplos loh. Ada landasan teorinya yang kuat banget, yang dirumusin sama satu pemikir jenius yang bisa dibilang ngebentuk strategi global modern. Namanya Alfred Thayer Mahan. Coba bayangin, di tahun 1890, pas semua negara lagi gila-gilanya sama tentara dan wilayah darat, dia datang dengan ide radikal. Laut itu jalan raya besar yang sesungguhnya. Dia bilang, siapapun yang ngontrol jalan raya ini, ya dia yang bakal ngontrol dunia. Ide ini ngubah segalanya. Oke, dari teori kita pindah ke realita ekonomi yang jujur aja cukup brutal. Kenapa? Karena di zaman sekarang kekuatan laut itu ya kekuatan ekonomi. Coba deh lihat angka ini, lebih dari 80%. Itu bukan angka sembarangan, itu persentase dari semua volume perdagangan global yang lewat laut. Ini bukan sekedar statistik, ini fondasi sistem ekonomi kita semua. Coba deh pikirin sebentar, makanan di meja kalian, baju yang kalian pakai, bahkan HP yang lagi dipegang sekarang, hampir semuanya pernah berlayar ribuan mil di atas kapal kargo. Intinya, kita semua setiap hari bergantung banget sama laut. Nah, ketergantungan ini tuh kayak pisau bermata dua. Ada titik-titik lemahnya. Ada beberapa lokasi di peta di mana seluruh sistem ini bisa lumpuh dalam sekejap. Namanya itu choke points atau titik sumbat. Ini tuh jalur-jalur laut yang sempit banget, yang ibaratnya jadi urat nadi perdagangan dunia. Siapa yang ngontrol ini, dia punya kekuatan yang luar biasa besar. Kita ambil dua contoh paling gila. Ada Selat Malaka, tempat lewatnya 40% perdagangan dunia. Terus ada Selat Hormuz, jalur buat 20% pasokan minyak dunia. Kalau ada masalah sedikit aja di sini, dampaknya bisa kerasa ke seluruh planet. Jadi, inti masalahnya itu di sini. Kita nggak perlu lagi ngedudukin satu negara. Cukup dengan ngontrol beberapa kilometer jalur air strategis, kita bisa mencekik ekonomi mereka dari jauh. Ngeri kan? Nah, selain buat ngontrol ekonomi, kekuatan laut modern punya senjata pamungkas buat proyeksi kekuatan militer. Sebuah inovasi yang benar-benar ngubah cara orang berperang. Dan ini dia, kapal induk. Ini bukan sekedar kapal ya, anggap aja ini pangkalan udara yang bisa ngapung. Sepatong wilayah kedaulatan negara yang bisa gerak kemana aja di perairan internasional tanpa perlu minta izin ke siapa-siapa. Cara kerjanya efektif banget. Kalau sebuah negara mau ngirim pesan, mereka tinggal kirim kapal induk ke dekat pantai negara lain. Kehadirannya di situ aja udah jadi sinyal fisik, sebuah peringatan diplomatik yang punya bobot militer yang nyata. Tapi tunggu dulu, ada satu lagi lapisan kekuatan laut yang paling modern dan mungkin paling bikin kaget. Sesuatu yang ngaruh ke kita semua setiap detik. Pernah kepikiran nggak gimana caranya email atau chat WhatsApp kita bisa nyampe dari satu benua ke benua lain cuma dalam sepersekian detik? Jawabannya mungkin nggak seperti yang kalian bayangin. Kita nggak lagi ngomongin satelit di angkasa. Tulang punggung internet kita itu ternyata jaringan kabel fiber optik fisik yang digelar di dasar samudra di seluruh dunia. Beneran, di dasar laut. Skalanya luar biasa. Coba dengerin ini. Lebih dari 95%. Ya, 95% dari semua data internet global, mulai dari transaksi keuangan, data intelijen militer, sampai chat pribadi kita. Semuanya lewat kabel-kabel bawah laut ini. Nah, ini yang bikin teori Mahan jadi relevan banget di abad ke-21.
Laut itu bukan cuma jalan raya buat barang lagi, tapi juga udah jadi jalan raya buat data. Jadi, siapa yang nguasain laut, dia punya potensi buat nguasain arus informasi global. Jadi kita rangkum ya, kekuatan laut modern itu berdiri di atas 4 pilar utama. Kontrol perdagangan global, dominasi titik-titik sumbat, proyeksi kekuatan militer, dan yang terakhir, pengaturan arus informasi. Dan inilah kesimpulan besarnya. Perang di darat itu mungkin kelihatan lebih heboh, lebih dramatis, bisa ngubah peta negara. Tapi, penguasaan lautlah yang secara senyap nentuin aliran kekayaan dan kekuasaan dunia untuk jangka panjang. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Di dunia kita yang makin terhubung dan rumit ini, kira-kira di mana ya titik sumbat strategis berikutnya bakal muncul? Karena di sanalah, entah itu di atas atau di bawah ombak, masa depan geopolitik dunia akan ditentukan.